Kelas 8D ya, mau presentasi materi bab 4 kaitannya dengan mengulas cerita fiksi. Nah, untuk melihat sejauh mana presentasi kelompok 4 ini, sebelumnya kita kasih plus untuk kelas 8D ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Dirinya saya di sini, saya akan memaparkan tentang materi mengulas cerita fiksi bahasa Indonesia kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahandika Rafasya sebagai presenter, dan di sini ada Nas Naila sebagai operator, ada Putri Maulida sebagai kameramen, dan ada beberapa rekan kami yang ada di kelompok kami, itu ada Raffi Ardianto, ada Raihan Nur Hakim, Rehan Adi, dan Raina. Oke, sekarang ke pengertian. Fiksi adalah jenis karya sastra yang berisi cerita tokoh atau peristiwa yang diciptakan oleh imajinasi penulis dan tidak didasarkan pada kenyataan secara langsung. Fiksi bertujuan untuk menghibur, menyampaikan pesan, atau mengunggah emosi pembaca melalui narasi yang dibuat secara kreatif. Struktur dari cerita fiksi ada tema, yang kedua itu ada plot atau urutan alur dalam cerita, yang ketiga itu ada karakter, tokoh-tokoh dalam cerita yang memiliki sifat motivasi dan tujuan. Nah, habis itu yang terakhir itu ada setting. Nah, lanjut ada sudut pandang, yang keenam ada gaya bebas, yang ketujuh ada konflik, dan kedelapan ada simbol. Nah, ini ada contoh cerita fiksi yang kami ambil, itu ada cerita dari Kura-Kura dan Kelinci. Bisa dibaca terlebih dahulu. Oke. Pesan moral yang terkandung dalam cerita fiksi Kura-Kura dan Kelinci adalah jangan pernah meremehkan orang lain karena penampilan atau kemampuan mereka. Yang kedua, ketekunan dan kesabaran lebih penting daripada kecepatan dan kecerobohan. Yang ketiga, bertindaklah dengan rendah hati dan jangan sombong. Oke, ini di sini ada contoh video cerita fiksi yang bakal diputarkan. Kumpulan dongeng dan cerita anak. Kelinci dan Kura-Kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Oke. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selain terbang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Dia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Cobain saja. Ternyata menakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini.
lanjut ke sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Oke, Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama dari kelompok 1. Saya ingin menanya apa yang dimaksud dengan kelompok 3 saya. Apa yang dimaksud dengan gaya bahasa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya ingin bertanya, kenapa kalian memilih video tersebut? Oke, jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Ervan terlebih dahulu. Mengapa kita memilih video tentang kura-kura dan kelinci? Karena dalam cerita kura-kura dan kelinci ini mengandung beberapa pesan moral yang tadi saya sudah sampaikan. Itu jangan pernah meremehkan orang lain karena penampilan atau kemampuan mereka. Yang kedua, ketekunan dan kesabaran lebih penting daripada kecepatan dan keserobohan. Yang ketiga, bertindaklah rendah hati dan jangan sombong. Nah, itu pesan moral yang bisa kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Oke.